Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Dak Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang upaya seorang penerjemah dari Afghanistan untuk menyelamatkan nyawa seorang sersan angkatan darat. Saat ada janji yang tidak ditepati, John yang berhutang budi kepada Ahmed kembali ke zona perang untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dari ancaman Taliban. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Covenant yang dirilis pada tahun 2023. Di tengah panasnya gurun Afghanistan, Sersan John Kinley berdiri di samping kendaraan taktis yang terbakar. Ledakan bom rakitan telah menewaskan penerjemah lokal unitnya, membuat misi mereka gagal total. John adalah pemimpin yang tegas dan berpikiran strategis. Tetapi kehilangan anggota timnya, terutama seorang penerjemah yang menjadi penghubung utama antara pasukan Amerika Serikat dan warga lokal. Hal ini membuatnya frustasi. Di markas, atasannya segera menunjuk penerjemah baru untuknya, seorang pria Afghanistan bernama Ahmed. Pria itu datang dengan reputasi buruk, keras kepala, suka membantah, dan dianggap terlalu vokal. Tetapi juga memiliki reputasi cerdas, lihai membaca situasi, dan memiliki alasan pribadi dalam melawan Taliban. Kinley, meskipun waspada, tak punya banyak pilihan. This place. What's it look like? It's a fucking... Alright, well, I'm gonna stay. I'm a man about town. That was fun. On to the next one. Pada hari pertamanya bersama unit, Ahmed menunjukkan ketidaktertarikannya untuk sekedar menurut. Ketika Kinley memerintahkannya untuk mengekstrak informasi dari seorang tersangka pembuat bom, Ahmed menolak menggunakan metode keras dan malah memainkan kartu negosiasi. Ia mengetahui bahwa tersangka itu takut pada kelompok pesaing Taliban, bukan pada pasukan Amerika Serikat. Dalam hitungan menit, ia berhasil menggali informasi lokasi pembuatan bom IED dengan satu kalimat ancaman psikologis. Kinley mulai mengetahui keahlian pria itu, meski enggan mengatakannya secara langsung. Carrot. Where did they build the IEDs? What do you say? He's fishing. A lot of time here if we give him the cash. He has a lead. Di malam hari, saat pasukan kembali ke camp, Ahmed duduk menyendiri, memandangi langit malam Afghanistan, menyembunyikan kemarahan yang dalam atas kematian anaknya di tangan Taliban. Keesokan harinya, Kinley menerima perintah baru, menyusup ke kawasan pegunungan yang dicurigai sebagai tempat perakitan bom skala besar. Ini adalah misi yang berisiko tinggi dan belum disetujui oleh CIA. Namun Kinley didorong oleh keyakinan bahwa informasi Ahmed bisa menghentikan puluhan pembunuhan lebih lanjut. Pasukan mereka bergerak dengan kendaraan lapis baja menuju lokasi. Di tengah perjalanan, Ahmed membaca bahasa tubuh penduduk lokal di pinggir jalan, memperingatkan Kinley tentang kemungkinan penyergapan. Namun, informasi itu datang terlambat. Saat mereka tiba di lokasi, semuanya tampak sepi, terlalu sepi. He's lying. We found a big...
More tangos. We need air. That's an immediate QRF. Over. Tiba-tiba, rentetan peluru menghujani mereka dari bukit sebelah utara. Taliban menyergap dengan RPG dan senapan mesin berat. Kendaraan pertama meledak, menewaskan 2 prajurit seketika. Kinley memerintahkan anak buahnya untuk berlindung, tetapi mereka terdesak dari semua sisi. Beberapa tentara tertembak, dan hanya Kinley serta Ahmed yang berhasil lari ke dalam bangunan kosong. Di dalam, mereka bertahan sebisa mungkin, membalas tembakan sambil kehabisan amunisi. Dalam kekacauan itu, Kinley tertembak di bagian kaki dan terjatuh. Ahmed menyeret tubuhnya ke lorong belakang, menghindari granat yang dilemparkan ke dalam ruangan. You have an SUV coming. We'll cover you. Dagger 1, 2. Dagger 3. Come in. Dalam pelarian mereka, Ahmed membunuh 2 militan yang mencoba masuk, lalu menyeret Kinley keluar bangunan melalui pintu belakang. Kinley mulai kehilangan kesadaran karena kehabisan darah. Ahmed tahu bahwa jika mereka tertangkap, bukan hanya Kinley yang akan mati, ia juga akan disiksa dan keluarganya diburu. Tanpa alat komunikasi dan tanpa dukungan, ia harus membuat keputusan besar, menyelamatkan prajurit asing ini sendirian atau menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan napas berat dan debu yang menempel di wajahnya, Ahmed mulai menarik tubuh Kinley yang tak sadarkan diri menuju arah pegunungan jauh dari pandangan musuh. Maka dimulailah perjalanan mereka melintasi medan berbahaya, sebuah pelarian hidup dan mati yang menjadi inti cerita ini. Tubuh Kinley terkulai di atas tanduk kayu darurat yang dibuat Ahmed dari potongan pagar dan kain sobekan. Ia hampir tidak bernapas. Di bawah terik matahari Afghanistan, Ahmed menyeretnya tanpa henti, hanya berhenti untuk menyeka darah dari wajah Kinley dan memastikan ia masih hidup. Sisa-sisa pertempuran sebelumnya terdengar samar di kejauhan. Taliban masih menyisir bukit-bukit mencari mereka. Ahmed tahu bahwa mereka tidak bisa berjalan di jalan besar atau mendekati pos militer manapun. Ia harus menyelinap melewati desa-desa kecil, menghindari pos pemeriksaan Taliban, dan tetap tak terlihat. Ia tak punya peta, hanya insting dan kenangan akan setiap jalur tersembunyi yang dulu ia pelajari sebagai sopir truk. تشکر. امشب حتما جشن میگیریم. و اگر شما رو به یک دوستتا ببینم؟ این که میپالن شما رو کمک میکنم. صدها مات ندادن، درشان دادن. استفاده نکنی در هر جایی. Di malam hari, ia membuka luka Kinley dengan sisa-sisa kain yang ia temukan di rumah terbengkalai. Kinley menggeliat, mengigau antara sadar dan tidak. Beberapa kali ia menyebut nama anaknya, dan kadang memerintah seolah masih berada di radio militer. Ahmed tidak menjawab, ia hanya terus memeriksa pernapasan pria itu. Ketika air habis, ia memaksa dirinya menyelinap ke sebuah sumur yang dijaga oleh simpatisan Taliban. Ia nyaris tertangkap ketika mencuri air dan beberapa makanan kering. Ketegangan meningkat. Ia tahu semakin lama mereka berada di jalur ini, semakin kecil kemungkinan mereka selamat.
سلام اورورا چی کار داری؟ Akhirnya, setelah berhari-hari yang melelahkan, Ahmed berhasil membawa Kinley ke gerbang pos militer Amerika Serikat. Para tentara yang berjaga terkejut saat melihat mereka. Ahmed menjatuhkan diri kehabisan tenaga tepat saat tentara menarik Kinley dari mobil untuk segera dibawa ke medis. Dalam kepanikan dan keramaian, Ahmed hanya bisa melihat dari kejauhan. Darah masih mengalir dari lengan dan matanya mengabur. Tapi yang membuatnya terpukul bukan luka fisik, melainkan fakta bahwa setelah menyelamatkan nyawa seorang sersan Amerika Serikat dengan taruhan nyawanya sendiri, ia malah ditarik ke pinggir oleh tentara dan tidak langsung diberi perlindungan. Hari itu, Kinley diterbangkan ke Amerika. Ahmed ditinggalkan begitu saja. Beberapa minggu telah berlalu, di rumahnya di Amerika, John Kinley duduk terpaku di sofa, memandangi layar televisi yang menampilkan berita tentang kekacauan yang terus berlangsung di Afghanistan. Tubuhnya telah pulih, tetapi pikirannya tidak. Ia terbangun setiap malam dengan mimpi buruk, mimpi tentang wajah Ahmed, tentang tangan pria itu yang menarik tubuhnya melewati gurun, tentang darah, peluh, dan ketakutan yang tak pernah berhenti. Saat ia bertanya kepada atasan militernya soal keberadaan Ahmed, jawabannya sungguh mengejutkan. Pria itu tidak termasuk dalam daftar pisah darurat, tak ada proses evakuasi, tak ada jaminan keselamatan, ia dibiarkan begitu saja. Kinley tidak bisa menerima itu. طالبا طرفتان میآیند. طالبا طرف دروازه پیش روی میآیند. داخل خانهتان هستند. Hari-harinya berubah menjadi rangkaian panggilan telepon, email, dan pertemuan sia-sia. Sistem birokrasi tampak dingin dan tak peduli. Itu bukan tanggung jawab kami, kata mereka. Ada ribuan penerjemah lainnya. Tapi bagi Kinley, ini bukan tentang statistik. Ini soal seorang pria yang menyelamatkan nyawanya, seorang teman, dan seorang ayah. Ia akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Melalui jalur gelap, ia menghubungi mantan koleganya dari dunia militer swasta. Ia bertemu dengan tim kontraktor bayaran, mengatur rencana kembali ke Afghanistan. Ia tahu risikonya tinggi, tetapi ia lebih memilih mati di sana daripada hidup dengan janji yang tak ia tepati. Sit down, please. I understand. Sir. There's my truck driver. His name is Puya. Perjalanan kembali ke Afghanistan berlangsung diam-diam. Kinley masuk melalui jalur darat dengan identitas palsu dan peralatan lengkap. Ia bertemu kembali dengan kontak lokal yang masih setia kepada sekutu barat. Ia mengetahui bahwa Ahmed dan keluarganya kini hidup bersembunyi di daerah pegunungan, selalu berpindah setiap malam karena Taliban terus mencarinya. Kinley menyusup melewati pos pemeriksaan.
menyogok militan bersenjata, dan akhirnya mendekati lokasi persembunyian Ahmed. We are here. Ron. Result? All right, we got you. Duranda Dam. His family, and you're en route. Ketika ia akhirnya menemukan pria itu, pertemuan mereka begitu sunyi. Tak ada pelukan, hanya tatapan penuh pemahaman. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Keduanya tahu apa yang telah dikorbankan. Misi menyelamatkan dimulai. Kinley dan Ahmed dibantu 2 kontraktor bersenjata menyusun rencana untuk mengevakuasi Basira dan kedua anak mereka. Mereka menerobos perkemahan tempat keluarga itu disembunyikan. Tapi Taliban sudah mencium jejak mereka. Dalam kekacauan yang berlangsung cepat, terjadi baku tembak brutal di lereng gunung. Ahmed mengambil senjata dan bertempur berdampingan dengan Kinley. Basira membawa anak-anak berlari ke titik evakuasi sambil menunduk di antara ledakan granat. Mereka akhirnya berhasil mencapai lokasi ekstraksi, di mana helikopter tanpa tanda identitas datang membawa mereka ke luar negeri. Dalam penerbangan malam yang dingin, Ahmed duduk bersama keluarganya, memeluk anak-anaknya erat. Kinley duduk di seberangnya, memandangi langit malam di luar jendela helikopter yang penuh dengan bintang. Di wajahnya tak ada senyum, hanya keheningan dan kelegaan. Ia tidak menyelamatkan dunia, hanya satu keluarga, tapi itu sudah cukup.